Banjir di jalan lintas Siantar Medan akibatkan lalu lintas lumpuh selama 2 jam. Pria pengantin baru di Tanjung Balai ditemukan tewas tergantung. Pelayanan administrasi di Sdukcapil Binjai ditutup. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Banjir bandang di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mengakibatkan jalan lintas di sepanjang Jalan Medan, kilometer 4 hingga kilometer 5 Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar lumpuh total. Akibat peristiwa ini, ribuan kendaraan dari dan menuju Kota Medan atau sebaliknya terjebak antrian sepanjang 10 km. Hujan yang mengguyur Kota Pematang Siantar sejak Rabu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga malam hari mengakibatkan luapan air meluber hingga ke bahu jalan di Jalan Medan kilometer 4 hingga kilometer 5 Pematang Siantar. Luapan banjir terus menggenangi hampir seluruh bahu jalan dengan variasi ketinggian air 30 cm hingga 1,5 meter. Diketahui kondisi terparah berada di Jalan Medan, tepatnya di depan pabrik tapioka Jalan Medan hingga menuju Jembatan Sigaga. Di sana genangan air hingga setinggi dada orang dewasa. Akibatnya kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 tidak bisa melintasi jalur ini. Akibat dari peristiwa ini, banyak dari para pemilik kendaraan memutar balik kendaraan mereka dan terpaksa melintas melalui jalur alternatif lainnya. Namun, tidak sedikit di antaranya memilih untuk bertahan dan menunggu air surut kembali. Belasan petugas dari Satlantas Polres Kota Pematang Siantar tampak sibuk mengatur jalur lalu lintas dan mengimbau sejumlah pemilik kendaraan untuk memilih jalur alternatif bila hendak menuju arah Kota Medan. Kasat Lantas Kota Pematang Siantar AKP Muhammad Hasan saat ditemui di lokasi banjir mengatakan, tingginya air yang menggenangi badan jalan menyebabkan arus lalu lintas berhenti total. Untuk arus lalu lintas memang berhenti, berhenti dari jalan yang dari Pematang Siantar menuju Medan atau Medan ke Pematang Siantar. Hal ini disebabkan karena tingginya air satu pinggang orang dewasa. Air ini mungkin disebabkan karena sejak sore tadi di Siantar curah hujan yang cukup tinggi. Bersabar bagi para pengguna jalan, mungkin beberapa saat lagi kalau hujan berhenti, air surut, kita lancarkan kembali arus lalu lintas. Dan untuk para pengguna jalan untuk hari ini silakan bisa mencari jalan alternatif kalau yang mau ke Medan. Salah seorang pengguna jalan mengaku telah mengantri selama hampir 2 jam lamanya di lokasi ini sejak terjadinya banjir. Ia pun berharap air cepat surut dan jalur lalu lintas dapat dilalui kembali. Berapa lama menunggu di kemacetan ini, Bang? Setengah lebih. Tujuannya tadi kemana, Bang? Kami dari Siantar mau ke Beringin Lain. Oh, ini bawa apa ini, Bang? Kami kosong tadi ke Siantar mengantar barang. Tadi kan dari ekspedisi. Jadi terganggu lah dengan adanya macet ini ya, Bang, banjir ini ya? Terganggu lama, udah sore, mau pulang kerja, mau pulang ke rumah lagi. Macet kayak gini, jadi kayak dingin lah ini. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Gubernur Sumatera Utara bersama Pangdam 1 Bukit Barisan meninjau lokasi banjir di Dusun 1 Desa Serampah, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Gubernur memberikan bantuan 5.000 paket sembako untuk warga terdampak banjir. Dengan menggunakan perahu karet, Gubernur Sumatera Utara didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan meninjau sejumlah rumah warga di Gang Kancil Dusun 1 Desa Serampah, Serdang Bedagai yang sudah 2 pekan ini terendam banjir. Selain itu, Gubernur Edi Rahmayadi juga meninjau tenda yang difungsikan sebagai dapur umum bagi ratusan warga di Dusun 1 Desa Serampah. Berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dalam 2 pekan terakhir terdapat 9 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai yang terdampak banjir. Selain curah hujan yang tinggi, jebolnya sejumlah tanggul di beberapa kecamatan seperti Dolok Masiho, Seibamban, dan Kecamatan Sipistis menjadi penyebab banjir tahun ini berdampak lebih luas
Dengan total warga terdampak mencapai lebih dari 3.000 kepala keluarga. Nanti kita cari solusinya. Kenapa ini banjir? Nggak boleh juga setiap tahun mereka kebanjiran. Nanti kita pelajari apakah sungai ini perlu dinormalisasi. Nanti kita lihat. Setelah ini surut. Kalau ini nggak surut ya juga susah juga kita melihat. Kalau kita berharap masyarakat bersabar, nanti kita akan cari solusinya. Dapur umum tetap harus berjalan selama mereka tidak bisa aktivitas. Mereka tak bisa masak. Saya bersama Bapak Pangdam ini melihat, menyaksikan ini, sehingga memberikan bantuan kepada masyarakat, baik berupa bahan logistik atau makanan yang sudah siap pakai, siap makan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan rumah di daerah padat penduduk di kawasan Belawan ludes terbakar. Arus pendek listrik dari salah satu rumah warga diduga penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Bliton Barat, lingkungan 5 Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Api cepat merambat ke rumah warga lainnya sehingga menimbulkan kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya bangunan semi permanen di kawasan tersebut membuat api semakin besar. Angin yang berhembus kencang sehingga membuat api terus merambat ke bangunan lainnya, sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta benda yang ada di dalam rumahnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan diturunkan. Salah satu warga Belawan mengatakan, hampir 30 unit rumah penduduk terbakar dan diduga api ini berasal dari arus pendek listrik dan menyambar tabung gas yang bocor dan meledak dari salah satu rumah warga sehingga api terus merambat ke rumah lainnya. Diduga api dari mana? Arus listrik pendek, arus pendek. Arus pendek ya? Iya. Berapa rumah nih, Duk? Kira-kira mencapai hampir puluhan rumah lah. Apa ada korban jiwa? Belum ada tahu. Sementara belum ada ya? Belum tahu. Oke, terima kasih itu ya. Ya oke, makasih. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini petugas kepolisian dari Polsek Belawan telah memasang garis polisi dan menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang pria yang baru 4 hari menikah ditemukan tewas tergantung di rumahnya di Jalan Rambutan, Kelurahan Pulau Simardan, Kota Tanjung Balai. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Warga Jalan Rambutan, Kelurahan Pulau Simardan, Kota Tanjung Balai mendadak heboh setelah mendapat kabar seorang pria ditemukan tewas di rumahnya. Keluarga korban yang mengetahui kondisi putranya itu tak kuasa menahan tangis. Korban ditemukan tidak bernyawa di kamarnya dalam kondisi tergantung dengan seutas tali. Korban AM, 28 tahun ini merupakan pengantin yang baru 4 hari menikah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kematian korban, serta membawanya ke rumah sakit untuk divisum. Informasi tadi tanggal berapa Pak? Korban tinggal di wilayah Bapak Pak? Tanggal 29. Si korban itu ditemukan di mana ya, Pak? Ditemukan masih di bawah lah. Sudah tergantung. Jadi tergantung. Informasinya Pak meninggalnya dikarenakan apa nih Pak? Kalau informasi Pak, kita kan sama-sama kita lihat Pak. Belum diketahui pasti penyebab korban ditemukan tewas tergantung. Pada tubuh korban tidak ditemukan kejanggalan dan tanda kekerasan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, polisi meringkus seorang pelaku pencurian dengan kekerasan yang melukai 2 korbannya hingga kritis. Saat penangkapan, pelaku hendak kabur dan melawan saat disergap sehingga petugas menembak kaki pelaku.
Tim Jatandras Polres Labuhan Batu berhasil meringkus seorang pelaku pencurian dengan kekerasan yang sempat bersembunyi dari pengejaran polisi. Tersangka MI, warga Simpang Mangga Bawah Rantau Selatan, diringkus polisi di persembunyiannya di Dusun Gunung Gajah, Desa Lingatiga, Bilahulu, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hendak kabur saat disergap dan melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa menembak kaki kanan pelaku. Tersangka MI merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan yang melukai korbannya karena aksinya diketahui oleh pemilik rumah dan korban berteriak minta tolong, sehingga pelaku panik dan nekat memukul kedua korban yang merupakan pasangan suami istri dengan alat gagang alu yang ada di dapur rumah korban. Tersangka MI merupakan residivis kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2017 di Lapas Rantai Papat. Tindak pidana curas yang terjadi pada tanggal 17 November 2020 di Simpang AMD, yang mana korbannya adalah 2 orang suami istri yang lanjut usia yang diduga yang dilakukan oleh tersangka atas nama MI yang merupakan tetangga dari korban. Modus pelakunya adalah ekonomi, kemudian dilumpuhkan dengan tidak ada perencanaan karena memang tidak menggunakan alat. Ya. Alat yang digunakan untuk melakukan korban memang alat yang ada di rumah, barang-barang yang ada di rumah korban. Ya. Kemudian atas pengembangan anggota di lapangan, maka tersangka bisa kita amankan, bisa kita tangkap salah satu daerah di Kota Rantai Papat. Ya. Dan saat ini salah satu korban atas nama MSN, ya, kondisinya masih kritis, tidak sadarkan diri dan dilarikan ke salah satu rumah sakit di Kota Medan. Tersangka MI melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melukai korbannya, yakni MSN 77 tahun dan MBS 67 tahun hingga kritis, yang terjadi pada 17 November 2020 lalu di lingkungan AMD Manunggal Simpang Mangga Bawah, Kecamatan Rantau Selatan. Selain mengalami luka serius di kepala akibat pukulan benda tumpul, korban juga mengalami kerugian harta benda yang ditaksir 20 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 12 tahun kurungan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang warga binaan di Kota Tebing Tinggi diduga menggunakan smartphone dari dalam lapas. Hal ini diketahui dari postingan terupdate dari akun media sosial warga binaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tebing Tinggi memang sempat mendapat laporan dari warga bahwa ada akun media sosial milik seorang warga binaan kerap mengunggah sejumlah postingan terkait dugaan warga binaan di Lapas Tebing Tinggi Kelas 2B yang bebas bersosial media dengan menggunakan smartphone. Kalapas Tebing Tinggi Herliadi mengatakan sudah melakukan cross-check di lapas dan orang yang bersangkutan mengaku bahwa media sosialnya tersebut digunakan oleh orang lain. Setelah dilakukan penggeledahan di ruang tahanan tersangka, tidak ditemukan alat komunikasi apapun. Ini memang sebetulnya terkait dengan informasi ini saya sudah dengar memang, saya sudah dengar dan ada laporan dari warga sekeliling sini. Cuman kita adakan cross check dari laporan itu, ya ternyata pengakuan dari yang bersangkutan itu Facebook akun yang dia gunakan bukan punya yang bersangkutan itu tidak digunakan orang lain, maksudnya digunakan orang lain. Berarti akun dia digunakan orang lain, Pak? Ya, akunnya digunakan orang lain. Berarti jadi kita adakan penggeledahan segala macam di kamarnya, ya tidak digunakan. Sejauh ini tidak ada, Pak, ya? Tidak ada. Jadi pelaku sendiri apa yang sudah dilakukan? Nah, sementara ini ya terkait ada lapor yang baru ini, ya terpaksa kita adakan ini dulu, tindakan disiplin dulu, ya. Sampai sejauh mana ya siapa tahu kan dengan diadakannya tindakan disiplin ini ya akan menimbulkan dampak yang baik kan buat yang bersangkutan. Kalapas juga mengatakan, meski saat ini lapas kelas 2B Kota Tebing Tinggi over kapasitas, namun kedepannya ia dan jajarannya berupaya akan lebih memperketat penjagaan di lapas Tebing Tinggi agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV.
Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kadis Dukcapil Kota Binjai, Sumatera Utara marah sehingga menutup pelayanan administrasi. Pasalnya dana sebesar 735 juta rupiah yang seharusnya dibayarkan ke pihak distributor pengadaan alat dan barang di Disdukcapil guna pencetakan KTP, KK, dan KIA belum dibayar oleh bagian keuangan Pemko Binjai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Binjai menutup layanan administrasi pengurusan KTP, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Petugas Disdukcapil juga menempelkan pengumuman di depan pintu masuk kantor yang berisi menghentikan pelayanan karena anggaran dana dak non-fisik 2020 yang sudah dikucurkan dari APBN per tanggal 19 November lalu. Hingga hari ini belum juga dibayarkan bagian keuangan Pemko Binjai ke pihak distributor. Padahal pihak distributor sudah menyalurkan alat dan barang cetak KTP, kartu keluarga, dan kartu identitas anak ke Disdukcapil Binjai pada November lalu dan sudah melakukan penagihan pembayaran sebanyak 735 juta rupiah. Hal ini membuat Kadis Dukcapil berang. Maka dari itu, Disdukcapil tidak berani melakukan perekaman dan pencetakan sehingga terpaksa menutup layanan administrasi kependudukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak Disdukcapil juga mengimbau kepada warga yang akan mengurus administrasi kependudukan untuk langsung ke Wali Kota Binjai. Di catatan sipil ini, semua administrasi kami seluruh Indonesia sama. Ini bukan tender, ini e-katalog. Pembelian ribbon, minta contoh ribbon. Berapa jumlahnya, Bu? Dana daknya itu berapa, Bu? Berapa jumlahnya? Ada jumlahnya. Iya. Jadi karena dana belum kucur ini, jadi Dinas Catatan Sipil belum bisa melakukan pelayanan begitu loh, Bu ya? Bukan saya. Dinas Catatan Sipil. Iya, karena dana belum kucur ke distributor tadi. Tapi nanti kalau ini nggak dikeluarkan dengan keuangan, yang kena penalti itu kami. Saya mau sebagai OPD saya yang dikenakan gitu. Sementara itu, salah seorang warga mengaku kecewa karena sudah menunggu dari pagi untuk mengurus kartu keluarga dan KTP. Namun pelayanan ditutup dengan alasan yang mereka tidak mengerti. Warga berharap agar penutupan pelayanan tidak diperpanjang karena pengurusan administrasi akan terganggu. Ini ngurus apa? Ganti kakak KTP. Terus bisa nggak nih? Nggak bisa, tutup katanya tadi. Tutup. Jadi gimana perasaannya? Ya kecewa karena perlu sekali gitu. Perlu sekali padahal ya. Harapannya gimana kalau gitu nih ada kamu? Harapannya maunya mereka ngasih kejelasan kapan bisa gitu. Kalau besok bisa ya kan saya kembali lagi gitu. Nggak nunggu-nunggu kayak gini loh, capek. Capek ya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik selanjutnya pemirsa, sekelompok anak muda membuat gerakan 20 detik cuci corona, yaitu mengajak para musisi menciptakan lagu berdurasi 20 detik yang berisikan ajakan mencuci tangan dan menjadikan kegiatan yang mampu mencegah penularan penyakit tersebut menjadi lebih menyenangkan. Mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik merupakan salah satu bagian dari protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19. Mencuci tangan dengan sabun diyakini dapat membunuh kuman, bakteri, dan virus, serta mencegah penularan penyakit. Di masa awal pandemi COVID-19, ada sekelompok anak muda meminta para musisi di tanah air berdonasi dengan membuat lagu berdurasi 20 detik. Kemudian, karya-karya para musisi dikumpulkan dalam sebuah daftar putar playlist untuk mengedukasi dan menemani masyarakat mencuci tangan selama 20 detik tanpa perlu berhitung. Gerakan tersebut disebar melalui sosial media dengan tanda pagar 20 detik cuci corona hingga ke tempat-tempat publik. Musisi pencipta lagu pun ikut menyebarkannya di media sosial pribadi kepada para penggemar. Dan kurang dari sebulan, gerakan tersebut mendapat perhatian publik dan media massa.
Dalam acara penyerahan piringan hitam kompilasi lagu 20 detik cuci corona melalui konferensi video Rabu 2 Desember 2020, inisiator gerakan Dani Hargo menjelaskan media musik dipilih karena banyaknya istilah-istilah pada saat pandemi yang sulit diucapkan sebagai masyarakat, seperti lockdown, flattering the curve, dan lain sebagainya. Kemudian kalau nggak salah sampai sekarang terkumpul 70 lagu dari berbagai daerah, dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari Maluku, ada, dan banyak aliran ya, dari punk sampai dangdut. Karena kan agak bosen ya kalau misalnya kita cuci tangan 20 detik tuh sambil ngitung 1, 2 gitu. Jadi dengan lagu ini sih harapannya kita bisa lebih melakukan cuci tangan dengan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Larasati menyebut lagu-lagu cuci tangan berdurasi 20 detik karya para musisi tanah air sudah diputar di berbagai daerah di Indonesia, seperti Riau, Maluku, Jakarta, Sulawesi Selatan, dan instansi seperti kantor pos hingga pos jaga militer di Papua. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengapresiasi gerakan 20 detik cuci corona yang menyatukan 70 lagu untuk menemani masyarakat mencuci tangan 20 detik ke dalam piringan hitam. Corona ini suatu hal yang luar biasa, kami sangat menghargai. Semoga seluruh masyarakat yang memang sering mendengarkan musik dan lagu menjadi mudah untuk memahaminya dan semuanya akhirnya bisa mempraktekkan cuci tangan dengan baik sehingga bisa terhindar dari virus corona. Bagi Anda yang ingin mencuci tangan dengan sabun tanpa perlu menghitung sendiri, Anda bisa menggunakan lagu-lagu ciptaan musisi yang tergabung dalam tagar 20 detik cuci corona melalui aplikasi YouTube dan layanan pemutar musik daring lainnya. Inisiator menyebut lagu-lagu 20 detik cuci corona menjadi konten edukasi, menjadi penghitung waktu, menjadi musik latar saat cuci tangan. Lebih dari itu, gerakan 20 detik cuci corona menjadi gerakan 20 yang menyelamatkan nyawa. Dari Jakarta, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan sampai jumpa.